Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menganugerahkan kepada kita aneka nikmat. Nikmat berupa harta benda hadirin teramat singkat sekali. Sebab tabiat harta, kalaulah bukan harta yang meninggalkan kita, tentu kita yang meninggalkan harta. Nikmat yang paling utama dan paling kekal abadi adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat kita bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Selanjutnya saya selaku khatib berwasiat, khususnya bagi diri saya pribadi dan kepada para hadirin, marilah kita terus tingkatkan frekuensi takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada penyebaran agama Islam di fase Mekah, umat Islam mengalami kesengsaraan yang amat sangat. Banyak para sahabat yang disiksa hingga berakhir sebagai syuhada. Bilal bin Rabah ditindih dengan batu yang amat besar, sampai-sampai Abu Bakar memerdekakannya. Sumayyah binti Khayyat, ibunda Ammar bin Yasir, disiksa sampai wafat, hingga ia mendapatkan gelar awwalus syahidah, wanita pertama yang syahid dalam sejarah ajaran agama Islam. Kondisi yang memprihatinkan tersebut hadirin menjadi dasar bahwa umat Islam harus berpindah ke daerah yang lain untuk mewujudkan peradaban yang baru. Maka muncullah perintah hijrah. Perintah hijrah ini menimbulkan dilema di kalangan umat Islam. Mekah yang menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad, yang di dalamnya terdapat Baitullah, kiblat bagi umat,
terpaksa harus ditinggalkan sementara. Meskipun demikian, kelangsungan agama Islam adalah prioritas yang utama. Rasulullah dan para sahabat kemudian hijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah dan para sahabat disambut dengan gegap gempita oleh penduduk. Terbentuklah ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ikatan persaudaraan dalam satu kalimat yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar saling bahu-membahu, tolong-menolong, penuh persaudaraan, senasib sepenanggungan dalam membangun negeri Madinah. Sehingga hadirin, pada tahun 622 Masehi terbentuklah konstitusi pertama sekaligus tertua di dunia, yaitu Piagam Madinah. Rentetan kejayaan, rentetan kegemilangan diraih oleh umat Islam pada saat itu. Apa latar belakangnya? Jawabannya adalah hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat dari Mekah ke Madinah adalah hijrah dalam arti makaniyah, perpindahan tempat, perpindahan jasmani dari satu daerah ke daerah yang lain. Ketika peristiwa Fathul Mekah, pembebasan kota suci Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hijrata ba'da fathil Mekah. Tidak ada hijrah setelah pembebasan kota suci Mekah. Apa maknanya? Menurut para ulama, karena Mekah sudah menjadi negeri bebas merdeka, umat Islam bisa menjalankan ajaran agamanya, maka tidak lagi disyariatkan untuk hijrah dari kota suci Mekah. Hadirin, kita tinggal di Indonesia, negeri yang bebas merdeka. Umat Islam bebas menjalankan ajaran agamanya, maka hijrah makaniyah, perpindahan tempat, tidaklah disyariatkan. Namun demikian, sebagai umat Nabi Muhammad, kita dituntut untuk terus berpindah dari pribadi yang buruk menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah hijrah maknawiyah. Hijrah dari yang semula syirik menjadi tauhid. Hijrah dari yang semula biadab menjadi beradab. Hijrah dari yang semula sombong menjadi tawadu. Hijrah dari yang semula berbuat dosa menuju berbuat pahala. Kita manusia adalah makhluk pendosa. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Kita lebih sering melakukan larangan Allah daripada mengerjakan perintahnya. Oleh karena itu, hendaklah kita hijrah dari maksiat menuju taubat, hijrah dari berbuat dosa menuju berbuat pahala. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kepada kita pendosa hadirin, Allah tidak memanggil kita dengan sebutan hai pendosa, tapi Allah menyapa kita pendosa dengan sapaannya yang mesra. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak memanggil kita hai pendosa, tidak. Tapi Allah menyapa kita dengan sapaannya yang mesra. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dosa kita besar hadirin, tapi ampunan Allah lebih besar. Kita tidak pantas menggapai kasih sayang Allah, tapi kasih sayang Allah pantas menggapai kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana cara kita untuk bertaubat kepada Allah? Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan ada 3 syarat yang harus kita penuhi untuk menempuh taubat. Pertama, harus menghentikan maksiat. Kedua, harus menyesali atas perbuatan yang terlanjur dilakukan. Dan ketiga, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Dan kalau dosa yang kita lakukan adalah dosa terhadap sesama karena menzalimi saudara kita, maka ada syarat yang keempat, yaitu kita kembalikan hak saudara kita dan kita meminta maaf kepadanya. Hadirin, Nabi Muhammad SAW bersabda, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilai fil yaumi aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali setiap hari. Nah, kalau Nabi Muhammad, manusia yang maksum, suci, bersih dari noda dan dosa, memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali setiap hari, maka apalagi kita manusia biasa yang penuh dengan dosa dan noda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita terus niatkan dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita tinggalkan segala maksiat dan kita menuju taubat. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal datang. Pakaian yang kita kenakan akan berubah menjadi kain kafan. Rumah yang biasa kita singgahi akan berubah menjadi kuburan. Dan kendaraan yang biasa kita tumpangi akan berubah menjadi keranda. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita iman dan ihsan, sehingga kita terus istiqomah di jalannya, dan di penghujung ajal kita nanti kita berdoa semoga kita termasuk golongan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhlina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabiyhi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin waj'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ir buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.